Apa kamu mencariku? Ya. Berikan padaku. Boleh ya? Lin Sitong, bukalah matamu baik-baik dan lihat. Siapa aku? Jin Chen. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa melihat dengan jelas? Aku tahu kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Jin Chen, Kamu mandi dulu? Sayang, Mengapa berganti parfum? Lin Sitong memiliki rabun senja, tetapi hidungnya sangat peka. Jangan sampai dia tahu kalau kamu adalah penggantiku. Jangan sampai dia tahu kau adalah penggantiku. Jin Chen, tolong ambilkan sabun mandi baru yang kubeli. Sebentar, kau sendiri yang bilang hidung Lin Sitong itu sangat peka. Jangan sampai dia tahu aku sama sekali bukan pacarnya. Lu Yao. Aku selalu tahu kau orangnya patuh dan tidak tertarik pada wanita. Makanya aku berani menjadikanmu penggantiku. Kau sudah janji padaku, tidak akan menyentuhnya. Benar? Kau membohonginya seperti ini? Apa kau benar-benar tidak merasa bersalah? Kau tahu apa artinya bersama wanita yang sama selama 3 tahun? Seperti tangan kiri menggaruk tangan kanan. Sama sekali tidak ada kesenangan. Lagi pula, wajar saja jika seorang pria sedikit bermain di luar. Bukan begitu? Jika dia sampai tahu soal Su Yuanyuan, pasti akan membuat keributan besar lagi. Kau juga tidak ingin skandal asmaraku. Menghancurkan karier kita bersama, kan? Kau, hati-hati saja. Jubah mandi. Ini, Inilah orang yang kucintai selama 3 tahun. Cium, 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 cium. Baik, Jin Chen, Jin Chen, Kakak ipar, kenapa Anda datang? saya tadi seperti mendengar suara Jin Chen, jadi saya masuk untuk melihatnya. Enaknya dibilang rabun ayam, tanpa cahaya dia buta. Kakak ipar salah dengar kan? Lagi pula, mana mungkin Kak Chen bermain bersama kami? Dia seharusnya menemanimu di rumah, bukan? Kakak ipar, Anda tidak mengenalnya kan? Ini teman Kak Chen. Pertama kali bertemu. Siapa nama Anda? Nanti kita akan sering bertemu. Nama saya Lu Yao, sahabat terbaik Gu Jin Chen. Lu Yao?
Kalau begitu, saya pulang dulu. Saya harus kembali mencari Jin Chen. Jin Chen. Anda memang pintar, Kak Chen. Tidak aneh Lin Sitong si bodoh itu tertipu, tapi bagaimana Anda bisa meyakinkan Lu Yao? Saya bilang padanya, sebenarnya saya pura-pura miskin, berpacaran dengan Lin Sitong. Jika rahasia ini terbongkar, perusahaan gabungan kami juga akan terpengaruh. Seluruh Jiangcheng, siapa yang tidak tahu julukan Lu Yao sebagai raja neraka di dunia bisnis? Hanya Anda yang bisa mempermainkannya dalam genggaman tangan. Lin Sitong memang agak bodoh, tapi bentuk tubuhnya bagus, dan wajahnya juga lumayan. Anda menyuruh Lu Yao berpura-pura menjadi Anda, menemani dia. Anda tidak takut mereka berdua. Omong kosong apa ini? Siapa yang tidak tahu Lu Yao tidak tertarik pada wanita? Ayo, kakak ipar kedua, kita minum. Ayo, 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 ayo. Jin Chen, mereka jahat sekali. Terus-menerus menuangkan minuman untukku. Tolonglah aku. Ayo, minum bersama. Sudah 3 tahun, mungkin dia benar-benar sudah bosan. Ayo, kakak ipar kedua, kamu lagi, minumlah. Biar aku yang minum. Gu Jin Chen, karena kamu begitu suka mempermainkan perasaanku. Sekarang giliranku untuk mengendalikan permainan ini. Apa kamu yakin? Aku yakin. Kita sudah lama tidak berhubungan. Wajahmu sangat panas. Biar aku bantu. Lin Sitong, coba kamu buka matamu lebar-lebar. Aku? Sebenarnya aku... Lenganmu semakin besar akhir-akhir ini. Apa kamu berolahraga? Sepertinya menjadi lebih kencang. Kamu yang bilang otot adalah mahar terbaik bagi seorang pria? Kejujuranlah, mahar terbaik bagi seorang pria. Jadi kamu jujur padaku? Bekas lukanya masih baru? Tubuh Gu Jin Chen bukan seperti ini. Dua orang ini sangat mencurigakan. Apa mereka pikir aku begitu mudah ditipu? Jin Chen, aku sangat takut. Siang hari aku tidak bisa menemukanmu. Malam hari, kamu melakukan ini padaku. Siang hari? Jin Chen dia... Aku sering tidak mengangkat teleponmu. Aku akan menyimpan nomor cadangan untukmu. Hei, aku perlu memasang kamera pengawas di rumah. Itu dia. Wajah ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Ternyata memang dia. Dan Gu Jin Chen bersekongkol menipuku. Jika aku menemukannya, aku pasti akan membuatnya
Bau kolong yang sangat familiar. Maaf Pak Lu, Ibu Lin tidak sengaja. Ibu Lin, ini adalah pelanggan besar kami Pak Lu. Beliau meminta Anda untuk melayaninya. Aku akan mengambil kontraknya. Halo Pak Lu, Kamu, senang bertemu dengan Anda, Pak senang? Lu. Nona Lin, apa Anda yakin? Oh benar. Sepertinya ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kamu juga teman Jin Chen kan? Tong Tong, cantik sekali. Aku tahun ini 22 tahun, jadi kamu beri aku 22 hadiah ulang tahun. Tapi aku masih harus memprioritaskan pendidikan sekarang. Mengenai pacaran, harus ditunda dulu. Baiklah. Kalau begitu, aku doakan kamu meraih banyak kehormatan. Aku akan mengambilkan perban untukmu. Dia mengejarku selama 3 bulan. Aku tidak menerimanya, lalu dia melukai dirinya sendiri dengan kaca. Mari obati dulu lukanya. Kamu menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan itu. Aku? Baiklah. Karena Nona Lin tidak mengingatku, kalau begitu mari berkenalan lagi. Bagaimanapun, masih banyak waktu di masa depan. Ini adalah kontrak yang telah kami susun Pak Lu, mohon dilihat. Anda hanya perlu memberi kami jawaban dalam waktu 3 hari. Tidak perlu dilihat. Nona Lin sudah menjelaskannya dengan sangat rinci. Aku sangat mendukung kalian. Terima kasih banyak Pak Lu. Setelah mendapatkan pesanan besar dari Anda, aku akan memberitahu pacarku kabar gembira ini. Mengapa tidak mengangkat teleponku? Tong Tong, kau, mengapa kau memblokir nomorku? Memblokir? Kita baru saja saling menghubungi. Nona Lin, masalah kontrak ini, mohon kau tindak lanjuti. Aku dan Jin Chen, ada hal yang perlu dibicarakan. Mengapa tidak mengangkat telepon semalam? Apa yang kau lakukan dengan Lin Sitong? Lin Sitong sudah mulai curiga. Kau sendiri yang bilang, kau tidak ingin dia tahu bahwa kau sedang menipunya. Menipu apanya? Lu Yao, kau sangat aneh akhir-akhir ini. Apa kau mulai menyukai Lin Sitong? Kita sudah berjanji untuk tidak menyentuhnya. Aku dan Su Yuan hanya main-main saja. Aku dan Lin Sitong sudah bersama selama 3 tahun. Lin Sitong tidak bisa hidup tanpaku. Tidak peduli kesalahan apa yang aku perbuat. Begitu aku membujuknya sedikit, dia akan kembali padaku. Setiap kali aku mengajaknya putus, dia selalu menangis dan meronta-ronta, seolah hidupnya akan berakhir.
Lu? Jin Chen? Ada apa hari ini? Hari ini, aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda denganmu. Apa? Anggap aku sebagai orang lain. Setiap hari selalu saja melakukan hal yang tidak berguna ini. Pada akhirnya hanya akan membuatku basah kuyup. Bukankah kau pacarku? Mengapa kau tidak berani memberikannya kepadaku? Atau jangan-jangan kau tidak mampu? Aku Putus. Kembalikan kunciku. Atau berikan kepadaku. Aku memberimu waktu 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Berikan. 1. asalkan itu permintaanmu, apapun itu, akan aku penuhi. Dingin sekali. Jangan buru-buru. Sebentar lagi tidak akan dingin. Tong-tong, kenapa tidak tidur lebih lama? Lu Yao dia. Mereka tadi malam. Jin Chen, kenapa tidak tidur lebih lama? Tidak mengantuk? Kamu semalam itu Semalam ada apa? performanya bagus sekali. Kamu dan dia? Kamu dan aku. Aku tampil bagus? Iya. Aku juga ingin bertanya padamu. Teknik pijat dan refleksi kamu belajar di mana? Ternyata hanya pijat. Aneh. Pakaian yang kamu kenakan tadi malam bukan baju ini. Mana ada? Tong-tong, aku... Bau eau de cologne di tubuhmu juga berbeda. Semalam kamu apa diam-diam di belakangku? Melakukan sesuatu yang Tong-tong, nanti saja aku jelaskan. Aku ada urusan mendesak sekarang. Yuan-Yuan, kalian sedang apa? Apa yang kalian lakukan? Aku akan menunggumu di lobi bawah. Kau bertunangan dengan Su Yuan-Yuan? Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Lin Sitong? kami hanya bertunangan. Malam ini, bantu aku mencampakkan Lin Sitong. Malam ini aku tidak bisa pergi.
Jika nanti diperlukan, aku bisa mengejarnya kembali. Lalu bagaimana kau akan menjelaskan kepada Lin Sitong? Kau tahu betul dia. Jika kau mencampakkan Lin Sitong untukku malam ini, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Yuan-Yuan menungguku di bawah. Saat dia menangis, aku merasa seluruh dunia akan runtuh. Kau tidak akan mengerti perasaan seperti ini. Karena kau tidak tertarik pada wanita dan hanya ada pekerjaan di matamu. Halo? Yuan-Yuan. Jangan marah, jangan marah. Aku akan segera tiba. Kau dengar semuanya? Kamu sudah mendengar semuanya? Ternyata kamu sudah tahu. Aku tahu Gu Jinchen menghabiskan sedikit uangmu. Aku bisa menggantinya. Berikan aku nomor rekening. 10 kali lipat, 20 kali lipat akan kubayar kembali. Tidak perlu. Ini 100 miliar rupiah. Tanpa syarat. Jangan khawatir. Kenapa? Takut aku membuat masalah besar dengan tangisan dan mengancam diri sendiri? Aku memang sangat menyukai Gu Jinchen. Tapi aku tidak harus mengorbankan diriku demi dia. Dan lagi, cara kompensasi yang bisa kamu pikirkan hanyalah uang. Aku masih berhutang permintaan maaf resmi padamu. Nona Lin, Tuan Lu yang terhormat akan bekerja sama membuka perusahaan dan menjadi pengganti untuk Gu Jinchen. Kamu menyukaiku kan? Mau mencoba denganku? Sebagai Lu Yao? mari kita coba seumur hidup. Ada apa denganmu, Jinchen? Tidak apa-apa. Halo? Akhirnya kamu mengangkat telepon. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kedengarannya begitu lelah? Tidak apa-apa. Aku tutup. Jangan. Itu, kamu sudah putus dengan Lin Sitong, belum? Dia, apakah menangis? Apakah ingin bunuh diri? Tidak. Mana mungkin? Tidak apa-apa, aku tutup. Kalau begitu, apakah dia... Kita lanjutkan. Siapa aku? Lu Yao? Ucapkan lagi. Lu Yao. Kamu adalah Lu Yao. Kamu jangan putus dulu dengan Lin Sitong. Aku akan segera tiba di kamarmu. Kamu dan Lin Sitong apakah? Lu Yao, buka pintu.
Jika dulu kamu bertemu denganku lebih dulu, bukan Gu Jinchen? Apakah kamu akan menyukaiku? Walaupun sedikit? Aku Bukankah kamu selalu membencinya karena mempermainkan perasaanmu? Sekarang kamu membalasnya dengan cara yang sama? Takut? Apakah kamu dan Lin Sitong sudah tidur bersama? Apa kau dan Lin Sitong sudah tidur bersama? Aku dan pacarku tidak suka diawasi. Dikatakan bahwa Tuan Lu tidak tertarik pada wanita. Wanita seperti apa? Yang bisa memikatmu? Keluar. Tuan Lu, pacarmu sepertinya memiliki sesuatu yang disembunyikan. Atau kau telah melakukan sesuatu yang menyakitiku? Jika kau melakukan sesuatu yang menyakitiku, aku akan membuatmu hancur di seluruh Yancheng. Yuan, halo? Jangan menangis dulu, jangan menangis dulu. Ada apa? Ceritakan perlahan. Sudah cukup belum dramanya? Keluar. Baik, aku segera datang. Apa Nona Lin berniat meninggalkanku setelah memanfaatkanku? lepaskan aku ingin pulang. Kau tidur denganku? Bukankah itu hanya untuk membalas dendam pada Gu Jinchen? Aku bisa membantumu. Aku tahu tempat yang bagus. Tinggal lihat saja kau berani pergi atau tidak. Meskipun rabun senja saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi saya bisa merasakannya. Ini gadis lain. Dia selalu bilang sibuk, tidak punya waktu untuk membalas pesan. Ternyata, malam-malam tanpa balasan pesan itu, dia bersama wanita lain. Ternyata dia tidak sibuk, tapi tidak punya waktu untuk saya. Sebentar lagi, Gu Jinchen dan Shu Yuanyuan akan mengadakan pesta pertunangan di ruang tamu. Ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam padanya. Bagaimana menurutmu? Bersulang. Bersulang. Selamat datang semuanya. Di hari pertunangan saya dan Su Yuanyuan, Kawan, sudah berapa lama? Kamu pacaran dengan kakak ipar? tepat 3 tahun. Hari ketika dia menerima pernyataan cinta saya, juga hari ini. Jin Chen, berapa banyak pacar yang pernah kamu punya sebelumnya? Jujurlah. Tuan Gu, kita ini berasal dari keluarga yang kaya. Pasti, banyak sekali gadis yang mengejarnya. Yuanyuan, mereka ini memang suka bercanda. Saya pernah bilang padamu, kamu adalah cinta pertama saya. Seumur hidup saya Gu Jinchen, hanya mencintai kamu seorang. Saya juga tidak perlu khawatir, dia akan direbut orang. Lagi pula bukan milik sendiri. Bagaimanapun tidak akan bisa dipertahankan. Minum. Ternyata selama 3 tahun ini, sayalah yang tidak dicintai. Dia sama sekali tidak mencintaimu? Dia tidak menyentuhmu? Dan tidak pernah berpikir untuk menikahimu? Tahun-tahun ini, kamu pasti sangat kesepian, kan?
Lu Yao, apakah pada akhirnya kamu bertemu dengan Lin Sitong untuk putus? Jinchen. Jinchen, Yuan Yuan, ada apa? tadi aku menciummu. Tidak sengaja mengotori kerah bajumu. Biarkan saja, aku cukup menyukainya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lin Sitong, dia pernah datang. Sekarang barangnya kembali ke pemilik aslinya. Jepit rambut ini juga menjadi saksi. Saat itu kamu menyelamatkanku. Kalau bukan karenamu, apa yang hilang dariku? Mungkin bukan hanya penglihatanku. Dokter bilang, aku bisa melepas perban hari ini. Bisakah kamu membantuku? Entah mengapa aku tiba-tiba merindukannya. Menurutmu, dengan meletakkan jepit rambut di sana, apa Gu Jinchen pasti tahu itu darimu? Jepit rambut ini sangat berarti bagi kami berdua. Kamu tidak akan mengerti. Jepit rambut ini terlihat familiar. Biar kulihat. Pagi ini, saat dia bertunangan, kulihat dia dalam kondisi yang sangat baik. Benar-benar melupakanmu? Kamu kira dengan menaruh jepit rambut tanda cinta di sana, apa Gu Jinchen akan mengingat kebaikanmu? Apa Gu Jinchen akan menyesal? Berhenti. Sadarlah, jangan lagi berhayal. Ku bilang berhenti. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengatakan itu. Sebelumnya aku membantu Gu Jinchen menyakitimu. Itu bukan niatku. Jika kamu ingin membalas dendam, aku selalu bisa membantumu, meskipun kamu menganggapku sebagai Gu Jinchen. Tidak masalah jika kamu membenciku. Jika bisa, kamu dan Gu Jinchen, aku tidak ingin bertemu lagi. Buka pintunya. Di luar hujan, aku akan mengantarmu sampai bawah gedung. Padahal Lu Yao juga menipuku. Kenapa aku tidak membencinya? Eksitong, Itu Lu Yao. Tidak ada bekas luka. ini aku. Eksitong, aku sangat merindukanmu. Sitong, apakah Lu Yao mengatakan sesuatu padamu? Sudah lama tidak bertemu. Dan aku tidak bisa menghubungimu. Kamu pergi kemana? Apa kamu menyalahkanku karena tidak menemanimu? Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kamu juga tahu aku terus-menerus menghadiri acara sosial. Selalu mencari alasan untuk menghadiri acara sosial, ya?
Jangan pergi. Dengarkan penjelasanku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku sungguh mencintaimu dan sangat merindukanmu. Lepaskan. Lepaskan aku. Lin Sitong. Apakah ada pria lain yang menyentuhmu? Siapa dia? Siapa? Apakah Lu Yao? Jika mungkin, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Katakan, apa benar dia? Jangan mencoba membohongiku. Lepaskan aku. Cepat beritahu aku. Sitong, Apa benar? Lu Yao. Lu Yao tidur denganmu? Jawab aku. Aku pacarmu. Dan Lu Yao adalah sahabat terbaikmu. Kenapa kamu berpikir Lu Yao akan tidur denganku? Atau jangan-jangan kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Sitong. Apa kamu masih marah padaku? Kita sudah kenal begitu lama. Apa kamu masih tidak percaya dengan integritasku? Gu Jinchen, kita kuliah selama 4 tahun, dan setelah lulus kita bersama, sudah 3 tahun kita bersama. Tapi, kita jarang sekali bisa menghabiskan malam bersama, apalagi seperti ini, berhadapan muka. Kita jarang sekali ngobrol seperti ini. Kamu sudah banyak berubah. Kamu terlalu banyak berpikir. Jinchen, apa kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? Tolong. Sitong, jangan takut. Saat itu kamu menyelamatkanku, dan aku jatuh cinta padamu. Keterikatan ini berlangsung selama 7 tahun. Jadi, apa kamu sudah bosan? Aku mencintaimu karena kamu menyelamatkanku. Baru aku mencintaimu. Saya mencintaimu karena kamu menyelamatkan saya. Baru itu saya mencintaimu. Kamu dan Gu Jinchen, saya tidak ingin bertemu lagi. Mungkinkah yang dia katakan tidak ingin bertemu lagi? Hanya kepadaku? Lu Yao tidak mungkin mendengar. Saya menyamar sebagai dirinya menyelamatkan Lin Sitong, kan? Bagaimana jika dia bertengkar dengan saya, lalu berbalik menceritakan urusan Yuan-Yuan kepada Sitong? Lu Yao, mengapa kamu di sini? Kalian? Kami tidak. Kami tidak seising yang kamu kira. Saya dan Nona Lin sering bertemu. Nona Lin, tasmu tertinggal di mobil saya. Saya dengan Direktur Lu, akhir-akhir ini ada urusan pekerjaan, jadi baru mulai berhubungan akhir-akhir ini. Langsung luluh? Sudah kubilang, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kalau begitu kamu pergi menemui Gu Jinchen?
Kamu tahu dia mempermainkan perasaanmu selama 3 tahun? Dan kamu juga melihat dia bertunangan dengan wanita lain hari ini? Apakah kamu masih mencintainya? Aku membencinya. Saya punya cara yang lebih baik untuk membalas dendam padanya. Exitong. Exitong. Sitong, ada apa denganmu? Oke, Sitong. Apa yang terjadi, Sitong? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Sitong, Bisakah kita akhiri saja sampai di sini? Bukankah kau ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Gu Jinchen? Aku sedang membantumu. Sitong. Aku akan mengakhirinya sendiri. Baiklah. Kau ingin melepaskan diri dari Gu Jinchen? Tapi hatimu tidak bisa melakukannya. Aku membantumu mengenali dirimu. Sitong. Dia terjatuh. Begitu. Aku akan menggendongnya ke tempat tidur. Lu Yao, dia adalah pacarku. Berhenti. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Menggendongnya kembali ke tempat tidur. Apa kau ingin merebut Sitong dariku? Apa kamu menyukainya? Ya. Perasaan itu memang egois. Lagi pula, aku memang menyukainya. Pukulan tadi, kita sudah impas. Sekarang, kita bersaing secara sehat. Cukup. Jika kalian terus bertengkar, pergilah dari rumahku. Gu Jinchen. Kita putus saja. Coba kulihat. Bagaimana? Puas kan? Kamu sudah tahu sejak awal soal praktik pengganti antara aku dan Gu Jinchen? Kamu dulu tidur denganku? Bukankah itu untuk melihat kami berdua bermusuhan? Sekarang, aku berhasil melakukannya demi kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti praktik pengganti itu? Mari kita berbaikan. Sungguh tidak masuk akal. Seseorang yang menipuku selama 3 tahun, seseorang yang ikut campur dalam kejahatan. Kalian berdua telah membuat hidupku kacau balau. Kenapa aku harus memilih kalian berdua? Tanpa kalian, hidupku akan jauh lebih baik. Pergi dari rumahku. Aku tidak ingin melihat salah satu dari kalian lagi. Sialan. Maafkan aku, Sitong. Mungkin sejak awal kita memang salah. Mungkin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini adalah pilihan terbaik. Ciuman. Jinchen, Mungkin lebih awal, dia sudah kecewa padaku. Apakah aku terlalu berlebihan saat itu? Malam ini, mari kita bersenang-senang dengan Nona Yuan-Yuan sampai mabuk. Bagus. Ayo. Bersulang. 15, 20. 10. 10. Minum. Aku akan minum. Minum. Ayo. Minum. Bukankah kamu sedang hamil? Masih minum? Jinchen, semua yang ada di sini adalah teman-temanmu. Aku tidak bisa mengabaikan mereka. Betul. Biarkan kakak ipar terus bermain ya. Ayo. Terus minum. Pulang denganku.
biarkan aku menghabiskan minumanku dulu. Kamu tidak lihat sekarang sudah jam berapa? Kita sudah bertunangan. Tidakkah kamu bisa membuatku sedikit tenang? Tenang? Kalau begitu, kamu cari saja Lin Sitong. Dia tidak pernah menyentuh hal seperti ini dan tidak pernah membuat masalah untukmu. Siapa yang sebelumnya selalu bilang dia membosankan dan tidak menyukainya? Oh, itu kamu. Aku berbeda dengan Lin Sitong. Bukankah kamu bilang, kamu paling menyukai tipeku? Ayo, kita lanjut bermain. Ayo. Lanjut, ayo, ambil lagi yang baru. Dulu kalau Sitong, dia pasti akan patuh dan penurut. Tidak berani membantah. Sitong. Dia sudah memblokirku sejak lama. Halo, Sitong. Halo, X Sitong? Anda pacar Lin Sitong, ya? Anda siapa? Saya pemilik kontrakan dia. Lin Sitong memberikan nomor ini kepada saya. Beberapa hari yang lalu dia bilang mau pindah. Sebagai pacarnya, bisakah Anda datang membantu membawa barang? Pindah? Dia mau kemana? Tolong. Tolong. Sitong jangan takut. Kecelakaan di pesta dansa ini, kabarnya banyak yang meninggal. Gadis ini bisa dibilang beruntung, matanya selamat. Hanya saja, penglihatan ini, Untungnya, pemuda di ranjang sebelah melindunginya. Sayangnya, lukanya terlalu parah. Nanti harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Untung dia baik-baik saja. Lu Yao, perkenalkan. Ini Lin Sitong. Dia orang yang kusukai. Sitong. X Sitong sudah beberapa hari tidak membalas saya. Dia seolah-olah menghilang begitu saja. Jadi WhatsApp yang saya tambahkan adalah nomor kerjanya. Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu saya masih melihat di nomor kerjanya. Ada pengumuman serah terima proyek. Nona Lin, jangan-jangan dia memblokir Bapak Lu, sang penyumbang dana besar kita. Dia benar-benar memblokirnya. Lin Sitong, benar-benar kamu ini. Tolong beritahukan, proyek akan ditunda. Saya akan pergi ke rumahnya sebentar untuk melihat situasinya. Kamu datang ke sini untuk apa? Sitong sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Sitong juga tidak ingin bertemu denganmu. Sitong. Saya adalah pemilik rumah Lin Sitong. Kalian berdua, siapa pacarnya? Saya. Wah, anak muda zaman sekarang memang unik-unik ya. Nantinya Lin Sitong tidak tinggal di sini lagi. Saya juga tidak bisa menghubunginya. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Tante, apakah Sitong memberitahu Tante dia pergi kemana? Dia tidak menyebutkan akan pergi kemana, tapi semua perabotan di ruangan ini, dia bilang ingin memberikannya kepada saya. Saya juga merasa tidak enak untuk menerimanya. Siapa di antara kalian berdua yang bertanggung jawab? Urusan Sitong, saya yang bertanggung jawab. Serahkan padaku. Kamu pacarnya ya? Benar. Yang penting, kamu terlihat cocok. Saya ini orang yang sudah berpengalaman. Kalian para pasangan muda bertengkar. Memang tidak bisa dihindari. Pasti akan berbaikan lagi.
Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, masuklah dan lihat-lihat. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Baik, Lin Sitong meninggalkan banyak masalah, lalu pergi begitu saja. Kamu malah berebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau mataku sudah sembuh, aku ingin melanjutkan studi di Universitas Edinburgh. Entah kapan mataku bisa sembuh. kalau punya mimpi harus diperjuangkan, jangan menyerah. Terima kasih. Bandara, Sitong, 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 aku tidak akan mengganggumu sekolah. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu akan baik-baik saja? Selamat pagi, Bapak Lu. Selamat pagi, Bapak Lu. Selamat pagi, Bapak Lu. Selamat pagi Bapak Lu. Selamat pagi, Bapak Lu. Ini adalah desainer gaun pengantin yang sedang viral di luar negeri, LK. Dia lulus dari University of Edinburgh, Inggris, dan akan segera kembali ke negara ini untuk membicarakan proyek. Kami menduga dia adalah Lin Sitong yang Anda cari selama 3 tahun. Segera hubungi LK. Naikkan harganya, usahakan untuk memonopoli semua proyek domestik. Aku sendiri yang akan menemuinya. Baik, Jin Chen, menurutmu aku terlihat bagus memakai yang mana? Apakah yang ini terlalu terbuka? Istriku terlihat cantik memakai apapun. Tentu saja, tidak memakai apapun adalah yang paling cantik. Pilih beberapa lagi agar istriku bisa mencobanya. Harus yang terbaik agar sesuai dengan istriku. Jin Chen, kamu sangat baik padaku. 3 tahun lalu, aku mengalami keguguran yang tak terduga. Sekarang, aku akhirnya mengandung darah dagingmu. Bisa menikahimu di saat paling cantik. Aku benar-benar bahagia. Nyonya Gu, ini gaun pengantin yang Anda pesan. Nanti, saya akan meminta Nona LK untuk mengantarkannya langsung kepada Anda. Benarkah? Aku sudah mengobrol dengannya di internet untuk waktu yang lama. Hari ini aku akhirnya bisa bertemu dengannya. LK? Yuan, LK yang kamu sebutkan itu, apakah desainer pendatang baru paling populer di Paris? Aku dengar, setiap koleksinya, harganya di atas 7 digit. Kamu, Jin Chen, 3 hari lagi adalah pernikahan kita. Nanti, semua klien dan tamu penting akan datang. Aku memakai gaun pengantin merek terkenal. Juga akan membanggakanmu. kamu memang memikirkan semuanya dengan matang. Tuan Gu, ini rincian pernikahan Anda dan Nyonya 3 hari lagi. Kok semahal ini? Belum sampai juga, Sitong. Sebentar lagi, segera. Sudah siap? 3, 2, 1.
Exitong, ini hadiah darimu untukku? Betul. Aku dengar teman-teman baikmu itu semuanya sudah ganti mobil baru. Aku pikir jika mereka punya, kamu juga harus punya. Sitong, kamulah yang terbaik kepadaku. Guru LK sudah tiba, saya akan menjemputnya dulu. Kalau begitu, saya pergi ganti baju dulu. Tong, sudah 3 tahun. Kamu masih tidak mau memaafkan saya? Nona Tang Yuan, saya sudah sampai di depan toko gaun pengantin. Bapak Ibu LK, pengantin wanitanya sudah tiba. Silakan lewat sini. Saya bantu bawakan. Bagus sekali. Bapak, Ibu LK, saya selalu mengagumi Anda. Kita sudah mengobrol daring selama lebih dari 2 tahun. Akhirnya bisa bertemu hari ini. Saya sudah selesai. Silakan masuk. Jin Chen, bagaimana penampilan saya hari ini? Sangat cantik. Saya dan LK adalah teman daring selama 2 tahun. Akhirnya akan bertemu langsung hari ini. Benar-benar mendebarkan. Silakan masuk. Tong, Tuanku, Nyonya, ini adalah hadiah pernikahan dari LK untuk kalian. Di mana dia? Bukankah katanya akan datang? Sepertinya dia ada urusan mendesak dan sudah pergi, jadi dia meminta saya untuk membawakan hadiah ini pada kalian terlebih dahulu. Nona Tang Yuan, saya mohon maaf. Ada urusan mendesak di kantor yang mencari saya. Tidak apa-apa LK. 3 hari lagi. Adalah pernikahan dengan Tuan. Saya harap Anda pasti datang. dia benar-benar orang yang sangat sibuk. Tidak masalah. Dia adalah desainer terkenal. Jangan khawatir, dia akan datang ke pernikahan kita. Silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Gaun pengantin ini dibuat oleh desainer LK. Tuan Mudagu menghabiskan 6 miliar rupiah untuk membelinya. Saya sangat iri pada pengantin wanita bisa memakai gaun pengantin rancangan LK. Gaun pengantin ini benar-benar pilihan yang tepat. Sekarang, silakan kalian menikmati makan malam. Tunggu sebentar, saya akan menemui seorang teman lama. Lihatlah hidangan hari ini sungguh luar biasa. Lu Yao, Berselang. kupikir kau tidak akan datang. Kupikir kamu tidak akan datang. Mana mungkin aku tidak datang? Hubunganmu dengan Su Yuan Juan akhirnya bisa terungkap. Aku ikut senang untukmu. Semoga kalian berdua terkunci selamanya, dan jangan lagi mengganggu orang lain. Bapak Lu yang terhormat, kenapa tidak ada wanita pendamping di sisimu? Atau mungkin, kamu sedang menunggu? Sudah 3 tahun, apa masih menunggu? Diam. Baiklah. Kamu juga harus menghadapi kenyataan. Dia sudah melupakanmu. Jangan dicari. Dia tidak datang. Kamu masih berhubungan dengannya? Tentu saja. Selama dia kembali ke negara ini, kami selalu berkomunikasi lewat WeChat. Lihat ini jika tidak percaya. Jangan bohong padaku. Lokasinya sudah sampai di Yancheng. Kenapa? Jangan-jangan dia memblokirmu? Hari ini, kamu adalah pengantin pria.
Yang lalu, biarlah berlalu. Lebih perhatikan istrimu. Dia. Kapan dia kembali ke Yancheng? Baru-baru ini? Jin Chen, guru LK akan segera datang. Aku jemput dia dulu. Baik. Ternyata mereka bisa mengundang desainer terkenal LK, benar-benar hebat. Nona Tang Yuan, halo. Saya LK. Guru LK, saya adalah teman daring Anda yang telah mengobrol selama 2 tahun. Tang Yuan, nama asli saya adalah Shu Yuan Yuan. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Gu Jin Chen. Ternyata Anda adalah guru LK. Terima kasih Anda menyempatkan diri di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri pernikahan saya dan Yuan Yuan. Sama-sama. Terima kasih. Hadiah sudah saya serahkan. Saya ada urusan lain. Jadi saya permisi dulu. Tunggu. Guru, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Anda sangat mirip dengan seorang kenalan lama saya. Seperti salah satu teman saya. Pak, Bu Guru, kenapa memakai kacamata hitam di dalam ruangan? Apakah matanya tidak nyaman atau... Jin Chen, kamu sangat tidak sopan. Ini adalah gaya berpakaian. Guru LK. Sebaiknya kita jangan mengganggu waktu, Pak, Bu Guru. Gu Jinchen, kamu terlalu tidak setia. Ada wanita lajang yang begitu luar biasa di dekatmu, kenapa tidak memperkenalkannya kepadaku? Kakak ipar, kamu salah dengarkan. Lagi pula, bagaimana mungkin kakak Chen bermain bersama kami? Bukankah seharusnya dia di rumah menemanimu? Ternyata, dia. Sudah bertahun-tahun, Gu Jin Chen masih seperti dulu, tidak ada kemajuan. Mengapa? Guru LK di depan saya ini selalu membuat saya teringat pada Tong Tong. Kamu terlalu pandai menyembunyikan. Guru LK, bisakah saya meminta informasi kontak Anda? Saya pribadi juga sangat memahami desain. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bubarlah, bubar. Guru LK sudah punya pacar. Kamu tidak ada harapan. Jin Chen, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang kehidupan asmara Pak Bu Guru? Kalian pernah kenal sebelumnya? Dialah, si buta malam itu. Saat kita mengobrol, kau berjanji padaku akan menangkap sendiri buket bungaku. Maaf ya, aku benar-benar ada urusan, dan aku tulus mendoakanmu. Selamat berbahagia. Aku sudah mengonfirmasi jadwal dengan pihak catering, baru menggunakan jasamu. Orang lain membeli mobil seharga 400 juta rupiah, tetap ada direktur yang membukakan pintu secara langsung. Gaun pengantinku ini, seharga 6 miliar rupiah. Alasan apapun yang kau punya, pergi sekarang. Kecuali... Jangan membuat keributan. Yuan Yuan, hari ini kau adalah bintang utamanya. Jin Chen masih melindunginya, benar saja dia tidak bisa melupakannya. Jin Chen, dia sama sekali bukan LK. Dia pasti seorang aktris sewaan dari perusahaan catering. Aku pernah melihat wawancara guru LK. Dia sepertinya tidak palsu, kan? Dia memakai kacamata hitam. Bagaimana kau bisa tahu? Jin Chen, gaun pengantinku ini menghabiskan 6 miliar rupiah. Ayo kita laporkan ke polisi. Tunggu. Aku bisa membuktikan bahwa aku LK. Di ponselku, ada riwayat obrolan kita selama bertahun-tahun. Baiklah. Coba kau tunjukkan. Tunggu. Aku bisa membuktikannya untuk dia.
Saya bisa membuktikannya untuk dia, Lu Yao, kamu bisa membuktikan apa? karena saya adalah pacarnya. Desainer terkenal dengan raja neraka pusat perbelanjaan, benar-benar pasangan yang serasi dan sangat berbakat. Bapak Lu salah orang. Kenapa? Nona Lin bersikap begitu dingin kepada pria yang pernah tidur dengannya? Lu Yao, ternyata guru LK adalah pacarmu. Bukankah kamu bilang telah menunggu seseorang selama 3 tahun? Siapa sebenarnya cinta sejatimu? Melakukan segala cara demi keuntungan, mengorbankan segalanya. Kamu dan 3 tahun yang lalu benar-benar sama. Dulu bahkan demi kepentingan perusahaan, bahkan bisa menjadi... Cukup. Saya datang ke sini untuk memberikan selamat kepada pasangan pengantin baru. Saya dan Bapak Lu juga tidak memiliki hubungan seperti itu. Tidak perlu demi membantu saya mengucapkan kata-kata seperti itu. Benar Guru LK? Bukan, dia sepertinya mantan pacar Jin Chen. Itu, Lin Sitong. Dia, apakah dia benar-benar Lin Sitong? Kenapa rasanya auranya benar-benar berbeda? Tong, saya... Lin Sitong adalah LK. Saya dan Lin Sitong juga bisa dibilang kenalan lama. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Bagaimana mungkin itu dia? Lin Sitong, si udik yang penurut itu? Baiklah, karena kesalahpahaman sudah teratasi, saya dan Su Yuan Yuan memang kenalan lama, dan saya dengan tulus mendoakan Anda dan Jin Chen agar berbahagia hingga tua nanti. Tong, jangan pergi. Anda sengaja datang menemui saya, kan? Anda ingin melihat saya mengenakan jas? Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal saat kembali ke negara ini? Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya akan... Ini adalah hari bahagia Anda? Jangan tinggalkan pengantin wanita sendirian. Tong adalah tamu kehormatan saya. Jika Bapak Lu ada urusan, silakan pergi duluan. Nanti saya sendiri yang akan mengantarnya pulang. Jin Chen, Nona Lin dan Bapak Lu sedang menjalin hubungan. Kita jangan mengganggu mereka. Tong, tunggu sebentar lagi. Pernikahan akan segera berakhir. Anda baru saja kembali ke negara ini dan belum terbiasa dengan lingkungan. Penglihatan Anda juga tidak begitu baik. Saya sangat khawatir dengan Anda seperti ini. Nanti saya sendiri yang akan mengantar Anda pulang. Sudahlah. Kekasih saya, akan saya urus sendiri. Sudah sampai. Saya sudah sampai. Kamu pulang dan istirahatlah lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Saya bisa jalan sendiri. Turunkan saya. Dingin sekali. Jangan khawatir. Sebentar lagi tidak akan dingin. Dingin sekali. Jangan khawatir. Sebentar lagi tidak akan dingin. Lu Yao, aku tidak mau.
Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Aku menyakitimu. Itu tidak akan terjadi lagi. Lu Yao, pergilah. Tong-tong, bisakah kita kembali seperti dulu? Aku ingin terus berada di sisimu. Meskipun kau menganggapku sebagai orang lain pun, tidak apa-apa. Apa maksud perkataanmu itu? Yang menipumu waktu itu adalah Gu Jin Chen. Kau bahkan bersedia menghadiri pernikahannya. Apakah ini berarti kau sudah memaafkannya? Kau keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau keluar. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah. Aku salah. Aku tidak akan pernah menyebut Gu Jin Chen lagi. Tong-tong, berikan aku satu kesempatan lagi. Mari kita mulai kembali. Kesempatan. Kesempatan. Saya sudah memberikanmu kesempatan, Lu Yao. Kejujuran adalah mahar terbaik bagi seorang pria. Kau tahu itu. Kau sekarang berdiri di hadapanku. Dan orang lain berdiri di hadapanku. Sama sekali tidak ada bedanya. Jika sekarang ada orang lain yang berdiri di hadapanku, aku juga akan menciumnya, memeluknya, bahkan dan... Cukup, Lin Sitong. Sudah tidak tahan? Bukankah ini yang kau dan Gu Jin Chen lakukan padaku sebelumnya? Ini bukan perbuatan yang kau lakukan padaku dan Gu Jin Chen dulu. Ternyata tidak bisa melihat apa-apa. Rasanya sangat mengerikan. Bu, gawat. Ada orang yang secara sengaja menyebarkan video pernikahan Anda secara daring dengan judul desainer gaun pengantin menjadi pelakor dan gaun pengantin menjadi gaun kematian. Keterlaluan. Tolong balas saja untukku. Katakan, LK dan Gu Jin Chen. Paling-paling adalah teman yang pernah berciuman, sama sekali bukan pelakor. Benar? Benar-benar harus membahas begitu? Aku cuma bercanda denganmu, kau malah menganggapnya serius. Orang-orang membeli desain LK, jadi rumor-rumor ini tidak akan memengaruhi penjualan LK. Anda yakin tidak ada pengaruh? Lihat sendiri apa ini. Kontrak pemesanan gaun pengantin, Grup Lu. Perusahaan kita belum pernah menerima pesanan sebesar ini. 15 set gaun pengantin kautur. Guru LK, kali ini semua tergantung padamu. Tapi, dengan volume pesanan sebesar ini, aku takut jika tidak berhasil. Astaga, aku memintamu kembali. Itu hanya untuk membuat merek LK terkenal di seluruh kota Yan. Exitong, kamu tidak boleh mengecewakanku. Ini adalah kesempatan terbaikmu. Selama aku bisa menyelesaikan desain ini secepatnya, Lu Yao tidak akan punya alasan untuk terus menggangguku. Halo, apakah ini keamanan? Lantai 42 mati listrik, cepat suruh orang datang kemari. Sitong. Sitong. Gu Jin Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sitong, waktu itu ada banyak orang, aku tahu kamu tidak nyaman. Sekarang hanya ada kita berdua, aku hanya ingin. Jangan mendekat. Gu Jin Chen, kamu sudah menikah, sadarlah. Lalu kenapa? Apa yang kudapatkan sekarang? Bukanlah yang kuinginkan. Sitong, aku selalu memikirkanmu. Dan aku tahu, kamu menyukaiku.
Kalau tidak, untuk apa kamu datang ke pernikahanku dengan 1001 cara? Kamu pernah bilang, kamu paling suka melihatku memakai jas. Sitong, aku. Jangan mendekat. Apa kamu terluka? Aku tidak sengaja. Aku tidak bisa melihat. Aku kira kamu akan menghindar. Aku yang berutang padamu. Sitong, asal kamu mau memaafkanku. Sini, tusuk beberapa kali lagi. Maaf manajer Lu, ada unit-unit tertentu yang menggunakan listrik secara ilegal menyebabkan listrik seluruh gedung padam. Kami sedang mencari tahu penyebabnya. Diperkirakan listrik akan menyala 1 jam lagi. Baik, terima kasih. Lantai 42? Kau memang hebat. Begitu kubeli perusahaan rusak ini, langsung kupindahkan ke lantai bawah tanah untuk berkantor. Tolong. Tong. Kemarilah, tusuk lebih sering. Sitong, bagaimana kalau kita memulai kembali, pergi ke tempat tanpa ada orang? Kita bisa tidak punya apa-apa. Lepaskan aku. Aku sudah memanggil keamanan. Tidak akan kulepaskan. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Dulu itu masalahku. Aku terlalu mudah menyerah padamu. Aku tidak akan melakukannya lagi, Sitong. Memangnya siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Sitong. Lu Yao, tolong aku. Tolong. Lepaskan aku. Lu Yao, tolong aku. Sitong, jangan takut. Sitong, jangan takut. Tong. Kamu sudah menikah? Tolong hormati istrimu dan hormati Sitong. Justru aku ingin bertanya padamu, kenapa Sitong bisa terluka? Kamu tahu matanya tidak nyaman, tapi masih menyuruhnya lembur. Mengerjakan proyek Lu Group. Dia kau anggap apa? Tong. Luka yang kamu alami adalah tanggung jawabku. Biarkan aku mengantarmu pulang. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jangan bergerak. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kau. Turunkan aku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin pulang. Aku sudah memeriksa rekaman pengawas gedung. Sebelum listrik padam, Gu Jinchen sempat pergi ke ruang pengontrol tegangan. Dia tahu kamu sekarang berada di mana dan akan terus mengganggumu. Lu Yao, kamu tahu banyak tentang Gu Jinchen? Apa jangan-jangan kamu masih menyembunyikan hal lain dariku? Pesta dansa universitas waktu itu, apa kamu yang menyelamatkanku? Jadi selama bertahun-tahun ini, aku terus-menerus salah orang yang kupercaya, dan juga salah mencintai orang. Lepaskan aku. Baiklah seperti ini, sebisa mungkin luka jangan sampai kena air. Untuk pola makan, hindari makanan pedas. Usahakan makan makanan yang hambar ya. Hanya ini? Coba periksa lagi. Kalau ada yang lain. Tuan Lu, pacar Anda hanya tergores sedikit. Kalau saya datang lebih lambat, lukanya sudah sembuh. Lagi pula sudah selarut ini. Saya takut pulang sendiri. Kalau ada apa-apa telepon saja. Tapi, dia sebelumnya karena suatu insiden, mengidap rabun senja psikogenik. Sekarang insiden serupa terjadi lagi. Saya khawatir dia. Sudah, penyakit hati harus diobati dengan obat hati. Anda lebih paham soal ini daripada saya. Saya pergi dulu. Bagaimana? Masih sakit? Tangan tidak sakit, tapi hati yang sakit. Bagaimana mungkin? Saya akan panggil dok. Aku menggodamu. Kau terlalu terkejut. Kau dan Gu Jinchen sebelumnya berdua telah menipuku begitu lama. Perban ini
Apakah ini kompensasi untukku? Kau tidak punya yang lain? Saya sudah memberimu cek 100 juta yuan, tapi kau tidak mencairkannya. Kau memberiku 100 juta yuan, tapi aku tidak mau. Berikan saja 200 juta yuan. Benarkah bisa begitu? Dengan 200 juta yuan saja kau mau memaafkanku? Tolong. 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 Sitong, jangan takut. Ini, minumlah selagi hangat. Taruh saja di situ. Terlalu panas? Nona Lin, Bapak Lu harus melihat Anda menghabiskannya. Baru beliau bisa pergi ke kantor dengan tenang. Tunggulah aku kembali. Aku ada hadiah untukmu. Mengkungkungku di sini, menunggumu kembali. Apakah Lu Yao ini ingin memaksakan cinta padaku? Kenapa kotak ini terlihat sangat familiar? Jangan sentuh. Kotak itu sangat penting bagi Tuan Lu. Jangan sentuh. Kotak itu sangat penting bagi Tuan Lu. Maafkan saya. Nah, saya tidak sengaja. Saya akan... Ini adalah harta yang paling Tuan Lu hargai. Celaka. Celaka. Mengapa dia punya begitu banyak foto saat sekolah? Aku dan Lu Yao, dari taman kanak-kanak sampai universitas, ternyata selalu sekelas. Orang tuaku saja tidak peduli dengan ulang tahunku. Ternyata masih ada orang yang ingat untuk memberiku hadiah ulang tahun. Ini novel indie favoritku dan edisi terbatas. Tapi membeli buku ini, seharusnya aku mendapatkan pembatas buku. Tidak ada. Teman, itu apa kamu yang memberikannya? Ya. Bagaimana mungkin dia sudah lama memendam perasaan padaku? Ini pasti kebetulan. Apa kamu menyukainya? Ya. Jadi pengakuan saat itu bukan hanya lelucon. Aduh, Lin Sitong, mengapa detak jantungmu secepat ini?
Jangan-jangan kau tergoda olehnya? Nona Lin, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Di mana Lu Yao? Tuan Lu sedang menjamu tamu kehormatan. Sepertinya dia baru akan kembali tengah malam nanti. Oh. Mungkin rekan bisnis. Jika Anda memiliki urusan mendesak, saya bisa membantu Anda menghubungi Tuan Lu. Tidak apa-apa. Tapi, apakah Lu Yao sering pulang selarut ini? Sekarang sudah lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, Tuan Lu sering pulang dini hari. Mungkin saat itu perusahaan terlalu sibuk, sampai membuat perutnya sakit. Tuan Lumu itu justru sibuk berperan sebagai pengganti setiap malam untuk menenangkan saya sampai tertidur. Ini bukan karena saya mengkhawatirkan sakit perutmu. Ini saya membalas budi, tidak ingin berutang padamu. Tolong, tolong. Exitong, jangan takut. Suara ini sangat familiar. Tolong. Exitong, jangan takut. Jadi, saat itu kamu yang menyelamatkanku? Kupikir kamu sudah tahu. Mengapa tidak langsung mengatakannya? Bagiku, melindungimu adalah tugasku. Lu Yao? Kamu baik sekali. Andai saja aku tahu lebih awal, mana mungkin aku menyukai Gu Jinchen? Benarkah? Kamu barusan bilang kamu menyukaiku? Kali ini, jangan menghilang lagi. Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumahku? Sayang, aku sudah menunggumu lama sekali di bandara, tapi kamu tidak juga datang menjemputku, jadi aku pulang sendiri. Sayang, kamu tidak salah menebak. Kami memang seperti yang kamu kira, dalam hubungan yang akrab. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua dulu. Tong Tong. Kakak Lu Yao, aku ini, Tong Tongmu. Dia itu siapa? Jika bukan karena Paman Zhou, aku sudah mengusirmu dari tadi. Kakak Lu Yao. Zhou Tong Tong, cepat lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Jangan bercanda dengan kehormatan dirimu. Aku tunanganmu. Apa? Aku tidak boleh mandi bersamamu? Itu adalah pertunangan yang diatur sepihak oleh para orang tua. Aku tidak setuju. Lagi pula, aku selalu menganggapmu seperti adik sendiri. Tidak ada motif tersembunyi dariku. Keluar. Aku ingin mendengar penjelasanmu secara langsung. Temui aku di kafe lantai bawah gedung perusahaan. Akan kutunggu di sana. Kenapa Lu Yao belum datang juga?
Telepon juga tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Jangan-jangan di jalan terjadi sesuatu? Apa kamu sudah sampai? Mustahil dia datang. Hari ini aku ingin membuatmu mengerti, Kak Lu Yao hanya bisa menjadi milikku. Aku tetap ingin pergi. Pusat perawatan pas kami lahirkan, seharga 6 miliar rupiah sebulan. Apa pantas kamu sepanjang sore cemberut terus padaku? 6 miliar rupiah sebulan? Kamu benar-benar sangat berharga ya. Apa menurutmu? Aku tidak pantas mendapatkan yang terbaik? Coba lihat kamu memilihkan. Pusat perawatan pas kami lahirkan itu, dengan statusku sebagai Nyonya Gu, kenapa sama? Dengan standar orang biasa. Pria ini sangat buruk pada istrinya. Pasti dia punya wanita lain di luar. Akhir-akhir ini aku mual parah, tersiksa oleh putramu ini. Keluargamu terpandang, apa salahnya mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untukku? Aku sedang kesulitan keuangan akhir-akhir ini, apa kamu tidak bisa mengerti? Tidak bisa. Bahkan Lin Sitong bisa mengertiku, kenapa kamu tidak bisa? Lin Sitong pun bisa mengerti saya, kenapa kamu tidak bisa? Ini Sitong? Di dalamnya ada urusan Lin Sitong juga? Apa dia orang ketiga? Saya ingin pergi ke pusat perawatan, pasca melahirkan seharga 6 miliar rupiah. Kalau kamu tidak mengizinkan saya, apa kamu sudah tidak mencintai saya? Bisakah kamu berhenti curiga terus-menerus? Kamu sudah cukup memukul, ayo pulang. Dulu saya selalu pulang naik mobilmu. Sekarang kamu menyuruh saya naik taksi online sendirian? Mobilnya sudah saya jual untuk kebutuhan mendesak. Sikapmu sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa kamu sudah tidak mencintai saya? Apa kamu? Kamu kenapa gila? Sejak saya bersamamu, saya selalu membandingkan saya dengan Lin Sitong. Kalau dia ada di hatimu, kenapa dulu kamu putus dengannya dan bersamaku? Pergi, pergi, pergi. Gu Jinchen, jangan kira saya tidak tahu. Dia masih ada di hatimu. Pergi. Sitong. Sungguh drama. Lin Sitong, kamu memang perusak hubungan orang. Dia tidak datang menemuiku. Mungkin ini penjelasannya kepadaku. Sitong. Sitong. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu berhenti menolakku? Aku menyesal menikahi Yuan Yuan. Dia sangat merepotkan. Lepaskan aku. Sitong, mari kita mulai lagi ya. Aku bisa bercerai? Mari kita bersama lagi. Aku sangat mual. Kamu bahkan tidak peduli padaku. Aku tidak akan hidup lagi. Drama lagi. Dia adalah wanita hamil. Apa kamu tidak dengar dia bilang tidak enak badan di telepon? Pasti akting menangis. Marah-marah. Tidak peduli seberapa marahnya kamu padanya, kamu tidak bisa bercanda dengan nyawanya. Lagi pula, dia mengandung anakmu. Ikut denganku kembali. Waktu sudah tidak terlalu pagi, Kakak Lu Yao terburu-buru mencari ponselnya. Aku akan mengembalikan ponselnya. Lalu aku akan menceritakan semua kejadian hari ini kepada Kakak Lu Yao dengan jujur. Su Yuan Yuan, jangan. Jangan hiraukan dia. Dia pasti hanya berpura-pura. Kamu pasti berpikir, aku meninggal karena obat-obatan ini. Lalu kamu bisa bersama dengannya, kan? Baiklah. Akan kutunjukkan padamu. Gu Jinchen, telepon 120. Baiklah, baiklah. Sangat menyebalkan. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku telah merebut pacarmu. Sekarang kamu pasti sangat berharap aku segera meninggalkan. Baguslah. Kalau begitu kamu makanlah semua obat ini. Setelah memakannya semua, tepat sekali terjadi keguguran. Sehingga menyebabkan 2 nyawa melayang, aku akan pindah masuk dan tinggal bersamanya Gu Jinchen. Jangan harap.
Jangan menangis. Jangan anggap aku sebagai Lin Sitong. Coba pikirkan. Saat itu, Tang Yuan dan Elka, bukankah kita sangat senang mengobrol? Waktu kita masih kenalan online. Saat itu, apa yang kau katakan padaku, semuanya adalah impian tentang pernikahan. Justru impian-impian itulah yang memberi inspirasi kepada Elka, membuatku merancang begitu banyak gaun pengantin yang membuat wanita bahagia. Aku tidak akan merebut Gu Jinchen darimu, dan tidak akan membiarkan hidupmu menjadi berantakan. Mengenai Gu Jinchen, saat dia dan Lu Yao menipuku waktu itu, kita berdua sudah tidak bisa kembali lagi. Dia juga sangat tahu hal ini. Maka dari itu, dia tidak pernah memikirkan masa depannya denganku. Sepenuh hati dan pikirannya hanyalah menikahimu. Akhir-akhir ini, sepertinya ada masalah dalam hubungannya denganmu, makanya dia menjadikanku tempat berlindung. Yuan. Jika kamu masih seorang pria, maka kamu harus bertanggung jawab, bersikap baik pada Su Yuan dan juga pada anakmu. Yuan, aku salah. Semuanya karena aku membuatmu marah. Aku harusnya menjaga dirimu dan memikirkan anak kita. Dokter akan segera datang, Yuan. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa, Yuan. Sebenarnya hari ini, aku hanya mual-mual karena hamil saja. Dan itu semua hanya vitamin. Kalau begitu aku hanya mengantarmu sampai sini. Baik. Sepertinya kisah kita berakhir. Terima kasih. Sama-sama. Kakak Lu Yao, lihat kan? Sudah kubilang dia itu wanita murahan, kamu tidak percaya. Aku sudah bilang dia itu wanita murahan, tapi kamu tidak percaya. Karena kamu sudah tahu kebenarannya, mengapa kamu masih membiarkan dirimu menanggung penghinaan? Lin Sitong, mengapa pada akhirnya di matamu hanya ada Gu Jinchen? Padahal dialah yang paling menyakitimu. Kakak Lu Yao, yang tidak bisa didapatkan itulah yang terbaik. Bagaimana kalau kita menikah saja, lihat apakah Lin Sitong akan cemas? Berputar-putar dan kembali lagi. Aneh. Biasanya Lu Yao, sesibuk apapun pekerjaannya, dia tidak akan tidak membalas pesan selama setengah hari. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Kakak Lin Sitong, aku Tong. Ada udang di balik batu. Aku akan segera menikah, sangat terhormat. Bisa bergandengan tangan dengan tuanmu sampai tua. Sepertinya, ini adalah hal yang dia bicarakan denganku. LK Guru, ada pelanggan yang secara khusus meminta Anda untuk merancang gaun pengantin. Sudah kubilang, akhir-akhir ini aku tidak menerima tamu. Tapi, Nona Zhou ini membayar 3 kali lipat harga biasa. Nona Zhou? Siapa yang tidak ingin uang? Aku akan menikah dengan Lu Yao. Apa yang Nona Zhou katakan itu benar? Siapa yang tidak ingin uang? Pergilah ke gudang, ambil gaun pengantin itu. Berhenti. Aku adalah pelanggan besar kalian. Aku hanya ingin gaun pengantin yang diambil oleh LK. Jika pelayanannya tidak baik, aku akan mengajukan keluhan. Baik, aku akan pergi ke gudang untuk mengambil gaun pengantin untukmu. Nona Zhou. Hari ini aku sedang datang bulan, jadi agak tidak nyaman untuk mencoba pakaian. Menurutku, ukuran tubuhmu hampir sama denganku. Kamu saja yang mencoba untukku. Dia ini. Sebenarnya ada maksud apa ya?
Baiklah. Apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya? Bagus sekali. Kakak Luyao, akhirnya kau datang juga. Tadi kakak Sitong sangat emosional, katanya dia harus menikah dengan Gu Jinchen mengenakan gaun pengantin. Dia juga memberikan ini kepadaku, memintaku menyerahkannya padamu. Katanya dia ingin memutuskan hubungan denganmu. Lihat, aku tidak membohongimu kan? Dia berani-beraninya menggoda suami orang secara terang-terangan. Lihat, aku tidak membohongimu. Kan dia berani-beraninya menggoda suami orang secara terang-terangan. Yang lebih seru, masih menunggu di belakang. Mana Zhou Tongtong? Gawat, Ibu LK. Sekarang di internet, semuanya adalah komentar buruk tentang ibu. Desainer gaun pengantin terkenal LK secara terang-terangan menggoda suami orang. Ini benar-benar jelas sekali. Sepertinya ini sengaja ditujukan padaku. Perempuan tak tahu malu. Dasar perayu. Bagaimana bisa aku bertetangga dengan orang sepertimu? Kalau tidak suka, kau bisa pindah. Aku paling benci perempuan, murahan yang jadi perebut suami orang seperti ini. Hari ini aku akan mencakar wajahmu sampai rusak. Apa kau tahu dia adalah perebut suami orang? Hari ini aku benar-benar akan mencakar wajahmu. Apa kau tahu dia ini pelakor? Diam. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Kau demi bersama Gu Jinchen? Bahkan reputasimu sendiri sudah tidak kau pedulikan. Apa yang sedang kau bicarakan? Kapan aku bilang akan kembali padanya? Kau bahkan sudah pergi mencoba gaun pengantin, lalu mengembalikan ini pada aku, mengatakan ingin mengakhiri hubungan kita. Aku baru tahu mengapa jepit rambutku hilang. Aku pergi mencoba gaun pengantin, karena tunanganmu mengirimiku pesan, menyuruhku pergi. Tunangan? Aku tidak ada hubungan dengannya. Lihat, ini adalah postingan pengumuman resminya di Momen. Jadi sekarang kau percaya padaku. Ternyata dia yang berbohong padaku. Zhou Tongtong. Kakak Luyao, aku tidak sengaja membohongimu. Aku tahu, kau sengaja menargetkanku. Aku sudah mengkonfirmasi dengan Paman Zhou. Dia sama sekali tidak menyetujui kau kembali ke negara ini untuk menikah. Kau terus membohongiku? Kakak Luyao, maafkan aku. Aku hanya ingin segera bersamamu. Aku sudah lama menyukai seseorang. Dia adalah Lin Sitong. Saya sudah punya orang yang saya suka sejak lama. Dia adalah Lin Sitong. Keluarga lu tidak menyambutmu? Segera keluar dari keluarga lu. Apa yang terjadi selama ini? Saya akan menceritakan semuanya secara rinci. Melaporkannya kepada Paman Zhou agar dia mendidikmu dengan baik. Jangan, jika saya memberitahu ayah saya, dia akan mematahkan kaki saya. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi. Kita tidak saling berutang budi. Saya pergi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Turunkan saya. Kamu mau membawa saya kemana? Ini adalah pertama kalinya saya menjadi pengganti tempat kencan saya denganmu. Sekarang, akhirnya bisa memilikimu secara terang-terangan. Jangan. Saya belum setuju untuk menjadi pacarmu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi pacar saya? Tidak bersedia. Apa yang kamu lakukan? Saya belum setuju. Tidak bersedia? Bagus kalau tidak bersedia. Jika tidak bersedia menjadi pacar saya, kalau begitu jadilah istri saya. Langsung ke intinya.
Kamu menindih rambut saya.